Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter, salam tandan berduri, salam perjuangan. Selamat bagi dulur-dulur yang berusaha merubah nasib. Dulur-dulur, pada hari ini kita ketemu kembali dulur-dulur dengan channel kami. Nah, pada bahasan malam ini, siang ini dulur-dulur akan kami tampilkan yaitu mengatasi daun kuning pada kelapa sawit, padahal kita sudah cukup pupuk ya dulur-dulur ya. Tapi ini begini dulur-dulur, ini lahan kami tanami PPKS 540 NG, tapi yang hampir separuh ini kuning. Dari sini ini agak kuning, nah situ kuning sampai ujung kuning. Nah dari sini agak kuning, nah situ udah hijau tuh, sampai ujung sana hijau semua. Nah sampai sana hijau semua kadang kuning. Nah padahal kita sudah pupuk pakai NPK sudah benar ya, malah kadang-kadang pakai mutiara, jadi sudah nggak salah-salah lagi kalau masalah pupuk ya. Terus masih kuning juga, karena masih kuning saya pupuk pakai dolomit, karena barangkali asam ya, jadi supaya netral kami pupuk pakai dolomit. Nah saya pupuk pakai dolomit pun masih belum berubah dulur-dulur, masih kuning juga. Nah ini contohnya ya, nanti kita tengok yang sebelah itu agak parah itu kuningnya. Nah ini dulur-dulur, nah telur ya tuh kan. Nah atasnya juga nggak bisa hijau tua gitu loh. Nah ini sudah agak mending dulur-dulur. Nah 10 hari yang lalu saya pupuk tambah dolomit, terus saya kasih kuper sulfat. Nah bahasan pada siang ini kita fokuskan kepada fungsi kuper sulfat. Tulisannya COOP, kuper sulfat. Jadi rumus kimianya CuSO4. Nah, zat hijau daun dulur-dulur itu zat pembentuknya yang pertama yang dibutuhkan itu harus ada nitrogen, atau yang disebut di pupuk-pupuk itu urea ya, NH3. Nah sudah ada nitrogen tapi masih kuning, saya berusaha tak pupuk pakai dolomit. Yang kita perlukan dolomit itu unsur magnesium, karena magnesium itu untuk pembentuk klorofil. Nah betul nggak tak kasih dolomit tuh kan, masih ada tuh kelihatan kan. Nah karena masih nggak kunjung hijau juga, masih kuning, saya curiga dulur-dulur bahwa tanah ini yang separuh ini dia kekurangan unsur kuprum atau tembaga. Nah untuk kita mensuplai kuprum atau tembaga itu bisa dipakai pupuk tabur. Dia seperti pupuk biasa kayak gula putih itu ya, tapi warnanya biru. Nah itu kita taburkan 1 sendok saja, karena kalau terlalu banyak ini obat pupuk keras lor. Jadi keluarga saya pernah pakai pupuk kuper sulfat, dipupukkan di pembibitan, dikasih setengah sendok teh, nggak banyak enggak, setengah sendok teh kan nggak banyak kan, mati. Makanya ini nggak boleh banyak-banyak, 1 sendok aja cukup, karena ini termasuk bukan unsur makro, ini pupuk mikro lor. Nah ini kayak mana pak, kayak apa kira-kira bentuknya kuper sulfat? Nah ini kita masih ada sisa tuh ya, ini yang sudah terurai di tanah kan, birunya masih kelihatan. Nah itu ada butiran tuh masih utuh tuh, nah biru kan. Nah itu kuper sulfat, ini tak pencet ya. Nah ini, nah remuk nih kayak gula putih itu. Ini masih ada lagi nih, nah kelihatan ya, ini yang pas kempel ini. Nah ini tak remuk nih. Nah itulah kuper sulfat. Nah kuper sulfat ini lor dipakai di perusahaan pengembang kelapa sawit juga, bukan kami ngarang, bukan ya. Jadi memang ini pengetahuan saya praktekkan dari PT untuk mengatasi daun kuning. Jadi perusahaan juga pakai lor kuper sulfat ini. Nah repotnya nih ya, sangat susah kita mencari pupuk kuper sulfat, susah sekali lor, karena biasa yang pakai itu perusahaan besar. Jadi kalau di petani itu tidak populer. Nah, tidak banyak, misalnya toko itu nyetok ya jarang laku karena memang nggak populer. Tapi ini memang
berguna sekali untuk mengatasi daun kuning, lor. Nah, ini sudah 10 hari yang lalu kita pupuk, ini sudah mulai agak hijau nih, yang daun yang agak atas ini, yang atas ini hijau nih. Nah, tapi belum sempurna, belum hijau sampai hitam belum ya, hijau tua belum, tapi sudah mulai hijau. Tadinya mah kayak golkar, payah. Nah, ini berarti pupuk kuper sulfatnya sudah dihisap ya, sudah dimakan. Nah, karena di toko itu susah nyari kuper sulfat, karena kami ini di kota Palembang, jadi nyari di toko-toko besar, distributor besar, pupuk besar-besar, distributor toko besar-besar itu kesulitan, tidak ada. Kadang ada cuma 3 itu aja sisa PT, 3 karung. Dia kemasannya kalau nggak salah tuh cuma 25 kilo ya, satu sak. Mirip borat, saknya mirip-mirip borat gitu, enggak besar enggak. Nah, kuper sulfat ini susah dicari di toko. Andai kata dulur-dulur mau mencari pupuk yang mengandung kuprum atau tembaga, bisa diakali, ada solusi, yaitu carilah pupuk cair yang biasa mengandung unsur komplit ya. Jadi unsur mikro kompleks biasanya. Itu cari yang kadar tembaganya tinggi. Nah, di situ nanti juga ada molybdenum, ada ferrum, ada besi ya, ada apa namanya, biasanya ada Cu tembaga, ada Zn, ada zinc, ada sulfur. Nah, cari yang kuprumnya tinggi untuk mengatasi defisit tembaga. Nah, pengaplikasiannya yang pupuk cair tadi itu dispray, lor, disemprot ke daun atas, tapi lebih baik yang daun bawah. Jadi kalau saya ya tak semprot yang atas ya, tak double yang bawah. Berarti atas bawah kami semprot bolak-balik. Karena stomata atau mulut daun itu bukan berada di atas, lor, tapi ada di bawah daun. Nah, itu dulur-dulur penjelasan dari kami. Nanti kalau dulur-dulur punya tanaman sawit yang dipupuk macam-macam masih kuning terus, di dolomit kuning, di mutiara kuning, NPK Hike kuning, Ponska kuning. Nah, problemnya bukan di NPK, tapi problemnya itu apa? Di kandungan tanah itu minim dengan unsur kuprum atau tembaga. Kita bisa tambahkan kuper sulfat. Nah, ini depan kita ini sudah hijau, lor. Tadinya juga kuning, payah nih. Jadi alhamdulillah sudah mulai berubah. 10 hari sudah mulai berubah. Nah, ini yang samping lagi ini malah sudah hijau tua ini. Jadi perubahannya cukup cepat, lor. Ini ya, lor ya. Contohnya yang belum kemakan ya, belum hancur. Nah, ini kuper sulfat. Ini yang kempel ya. Kemarin tak remuk masih sisa. Jadi nanti insya Allah lama-lama hilang, nggak repot, kena hujan nanti larut. Itulah dulu-dulu yang kami sampaikan mengenai pentingnya pupuk mikro yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Apabila memang di dalam tanah itu tidak mencukupi, ya kita tambah. Ini sudah mulai menghijau yang atas, tapi yang bawah masih kuning-kuning ya. Yang bawah masih kuning-kuning, tapi yang atas sudah mulai hijau, lor. Memang dari atas dulu, nanti turun, nanti insya Allah kembali normal. Padahal tanah ini bukan tanah rawa, dia dari rawa sekitar 300 meter, sangat jauh dari kata asam sebetulnya, tapi ya nyatanya begitu. Jadi kita harus pinter-pinter untuk ngasih solusi, karena bertanam sawit ini ilmunya sangat banyak, lor, sangat banyak. Jadi kita jangan segan-segan, jangan malas-malas untuk mencari tahu, ilmunya banyak. Terus yang kita perlu butuhkan itu banyak bergaul, banyak bertanya, banyak membaca, banyak nyimak YouTube. Karena yang disampaikan di YouTube itu walaupun misalnya kita nggak cocok, tapi insya Allah ada positifnya, ada nilai benernya. Jadi ya jangan kita bantah, karena ilmu itu nurun ya, ilmu nurun. Jadi ilmu itu kayak cahaya. Kalau kita jalan pakai ilmu, cahaya kita cukup, jadi jalannya terang, kita enak, nggak keporosok. Tapi kalau kita berjalan tanpa ilmu, tanpa cahaya, ya susah. Jadi itulah yang kami sampaikan, dulur-dulur.
bahwasanya ingat ya, pembentuk klorofil itu ada NH3. Yang pertama amonia, yang kedua ada dolomit. Dolomit itu yang dibutuhkan magnesium. Jadi ada amonia, ada magnesium. Kalau amonia cukup, magnesium cukup, masih kurang. Nah, kita curiga tanah tersebut kekurangan unsur kuprum atau tembaga. Bisa kita pupuk pakai kuper sulfat. Kalau kuper sulfat nyatanya susah dicari, ada yang gampang, di mana-mana ada toko. Carilah pupuk mikro cair. Jadi pupuk mikro kompleks biasanya itu kita spray di daunnya, daun yang muka atas dan muka bawah. Insya Allah segera membaik. Karena ini kami sudah membuktikan sendiri, daun yang kuning bisa menjadi normal kalau unsur-unsur yang dibutuhkan itu cukup. Nah, dulur-dulur, sekian dulu dulur-dulur. Kapan-kapan kita berjumpa lagi dengan bahasan dan tema yang lain. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat untuk kemajuan dulur-dulur yang berusaha merubah nasib. Karena sesungguhnya Gusti Allah Ta'ala tidak akan merubah nasibmu kalau Anda tidak mau merubah sendiri, karena sampean kami sudah dibekali dengan akal sehat, dibekali kaki komplit, dibekali panca indera sehat, tangan utuh. Jadi kita disuruh jemput rezeki sendiri, tanah disiapin, semua ilmu pengetahuan disiapin, pupuk disiapin, obat pestisida disiapin, tinggal kita pintar-pintar mengolah. Manfaatkan waktu Anda karena umur Anda terbatas. Tidak tidak selamanya. Jadi berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Begitu dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.